Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Satria Budi Wikantara dengan NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ETS saya, evaluasi tengah semester, tentang pelajaran mata kuliah kimia dasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kimia dasar. Kimia dasar itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari prinsip-prinsip dasar tentang struktur materi, perubahan yang terjadi pada materi, serta energi yang menyertainya. Kimia dasar menjadi landasan untuk memahami ilmu kimia lebih lanjut dan bagaimana zat-zat berinteraksi satu sama lain. Tujuan pada kimia dasar itu sendiri yaitu memberikan landasan pengetahuan tentang kimia untuk memahami materi dan reaksinya, serta mengaplikasikan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah soal ETS yang diberikan. Terdapat 3 soal dan 4 soal di dalam soal yang ketiga, sesuai dengan 2 digit terakhir NIM saya, yaitu 57. Soal pertama yaitu, seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Pada tahun 1909, Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dengan bantuan Hans Geiger dan Ernest Merzer. Dalam eksperimen ini, partikel alfa bermuatan positif ditembakkan ke arah lembaran tipis emas, dan detektor digunakan untuk mengamati kemana partikel-partikel tersebut tersebar. Hasil eksperimen ini yaitu sebagian besar partikel alfa melewati lembaran emas tanpa penyimpangan, sebagian kecil mengalami pembelokan pada sudut besar, beberapa partikel lainnya bahkan dipantulkan kembali ke arah sumbernya. Yang pertama yaitu membantah model atom Thomson, yang dalam contohnya yaitu model roti kismis. Model Thomson menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang tersebar merata, dengan elektron tersebar seperti kismis dalam roti. Jika model ini benar, muatan positif tersebar merata, sehingga tidak ada pusat muatan positif yang pekat. Maka partikel alfa seharusnya mengalami pembelokan kecil atau bahkan tidak sama sekali saat menembus atom, karena muatan tersebar sangat lemah. Yang kedua, yaitu mendukung model atom Rutherford, model inti atom. Untuk menjelaskan fenomena ini, Rutherford mengusulkan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi di pusat atom, atau yang kemudian disebut inti atom. Dalam model ini, sebagian besar partikel alfa melewati atom tanpa gangguan karena kebanyakan ruang dalam atom adalah kosong. Tetapi, jika partikel alfa mendekati inti positif, ia akan mengalami gaya tolak elektrostatik yang sangat besar, sehingga bisa terpental balik atau dibelokkan tajam. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan bagaimana prinsip Hund, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe2+. Yang pertama, prinsip Hund atau aturan pengisian orbital setara. Prinsip Hund menyatakan bahwa dalam orbital yang memiliki energi sama, misalnya orbital 3D, elektron akan mengisi masing-masing orbital terlebih dahulu dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Yang kedua itu larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Dengan kata lain, dalam satu orbital hanya boleh ada maksimal dua elektron dengan spin berlawanan. Yang ketiga, aturan Aufbau, prinsip pengisian orbital. Aturan Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dari energi terendah ke energi yang lebih tinggi. Urutan pengisian orbital berdasarkan tingkat energi, 1s 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p, dan seterusnya. Ion Fe2+ atau kehilangan dua elektron. Elektron dilepaskan dari orbital energi tertinggi terlebih dahulu, walau 4s diisi sebelum 3d saat pengisian,
Pada ionisasi, elektron 4s akan keluar lebih dulu daripada 3D. Jadi, Fe Ar 4s 4s2 3d6 atau Fe2+ menjadi lepas 2 elektron dari 4s. Ar 3d6. Jadi elektron 4s-nya lepas dari rumus yang Fe sebelumnya. Untuk Fe2+. Konfigurasinya tetap memiliki 6 elektron di 3D dengan susunan elektron di orbital 3D sama seperti Fe. Seperti contoh tadi, yaitu dalam satu orbital hanya boleh ada maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Jadi spinnya akan berlawanan di elektron 3D. Soal nomor 3, sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Cl2 menghasilkan besi 3 klorida atau FeCl3 jika tersedia 10 plus nim gram besi. 10 plus nim gram besi yaitu maksudnya 10 ditambah 2 digit angka terakhir nomor mahasiswa. Dan dilewatkan 10,0 liter gas klorin pada STP. Hitunglah A. Mol masing-masing reaktan. B. Tentukan reaktan pembatas. C. Hitung massa FeCl3 yang terbentuk. D. Hitung massa sisa reaktan berlebih, jika ada. Yang pertama, kita diketahui yaitu massa besi yang digunakan adalah 10 ditambah nim, yaitu sama dengan 10 ditambah 57. Dikarenakan nim saya adalah 57, jadi kita memakai angka 57. Dengan hasil 67 gram untuk massa besi Fe. Reaksi kimianya adalah 2Fe plus 3Cl2 menjadi 2FeCl3. A. Mol masing-masing reaktan. Yang pertama yaitu mol Fe. Mol Fe dicari dengan MrFe. Yang MrFe itu sama dengan MrFe itu hasilnya sudah ditentukan, sudah didapatkan, yaitu hasilnya 55,85. Dan mol Fe sama dengan 67 per 55,85. Di mana 67 adalah massa besi, 55,85 yaitu mol Fe, MrFe. Massa besi dibagi MrFe mendapatkan mol Fe yang sebesar 1,158 mol. Yang kedua, mol pada Cl2 STP, standar temperature and pressure. 1 mol gas sama dengan 22,4 L. Dengan mol Cl2 yang tadi, yaitu 10,0 liter gas klorin pada STP, mol Cl2 sama dengan 10 per 22,4 sama dengan 0,446 mol. Jadi mol Cl2 yaitu adalah 0,446 mol. Selanjutnya yang B, tentukan reaktan pembatas. Dari persamaan reaksi, 2Fe berbanding 3Cl itu menjadi 2 per 3 sama dengan 0,667 mol Fe per Cl2. 1,158 dibagi 0,446 yang dimana mol Fe dibagi dengan mol Cl2 yaitu sama dengan 2,59, yang dimana 2,59 ini lebih besar dari 0,667 dari persamaan reaksi 2Fe banding 3Cl. Jadi kesimpulannya adalah Cl2 adalah reaktan pembatas karena 2,59 itu lebih besar daripada 0,667, yang dimana itu adalah Cl2. C. Hitung massa FeCl yang terbentuk. Dari reaksi 3Cl menjadi 2FeCl3 yaitu sama dengan 0,446 mol Cl2 yang menghasilkan 2 per 3 dikali 0,446 sama dengan 0,297 mol FeCl3. Selanjutnya kita mencari MrFeCl3. Gimana? MrFe adalah 55,85 ditambah Mr dari Cl3 yang dimana 38,45 dikali 3. ClMr itu adalah 38,45 kita kali 3 karena Cl ada 3, yaitu sama dengan hasilnya
Hasil akhirnya adalah 162,2 gram per mol. Selanjutnya itu massa FeCl3, yaitu sama dengan 0,297 dikali 162,2. Di mana 0,297 yaitu adalah hasil dari reaksi 3Cl2 menjadi 2 FeCl3 yang menghasilkan 2/3 dikali 0,446 tadi, mol Cl2, yang dapat dihasilkan menjadi 0,297 dikali oleh mR FeCl3 162,2, di mana mendapatkan hasil 48,17 gram. Itu adalah massa dari FeCl3. Selanjutnya itu D adalah hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Berhubung di sini ada, yaitu kita cari mol Fe yang bereaksi 0,297. Sisa mol Fe sama dengan 1,158 dikurang 0,297. Mol Fe yang sebelumnya yaitu adalah 1,158 dikurang 0,297 dari mol Cl2, menghasilkan 0,861 mol, yang dimana itu adalah sisa mol Fe. Mol Fe dikurang mol Cl2. Sisa massa Fe yaitu adalah sisa mol Fe dikali 55,85 yaitu adalah mRFe. 0,861 dikali 55,85 menghasilkan 48,086 gram, di mana itu adalah sisa massa Fe. Ya baik, itu saja dari saya. Soal-soal ETS yang sudah diberikan telah saya jawab dengan sesederhana mungkin. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk soalnya. Semoga kedepannya saya bisa menjawab soal lebih baik lagi. Terima kasih untuk tugas ETS ini dari Pak Matsuki. Itu saja dari saya, Epudha Satria Budi Kantara, NIM 057. Terima kasih. Selamat mengerjakan.